Bid'ah itu artinya sesuatu yang diada-adakan di dalam agama, cara-cara baru di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, diserupakan dengan syariat. Maka dengan definisi yang lengkap ini akan terbantahkan bila orang mengatakan pesawat untuk umroh bid'ah, mic buat azan dan kajian bid'ah, handphone bid'ah, mobil bid'ah, dan lain-lain itu dikatakan bid'ah. Karena itu semua yang dicontohkan tadi bukan perkara agama, melainkan itu perkara dunia. Perkara dunia yang ternyata bisa mendukung terlaksananya ibadah dengan baik itu bukan bid'ah, tetapi apa namanya tadi? Maslahah mursalah. Bid'ah itu ada dua bila ditinjau dari hubungannya dengan dalil. Ada bid'ah yang namanya hakikiyah, yaitu bid'ah yang murni tidak ada hubungannya sama dalil. Yang kedua ada yang namanya bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah yang di satu sisi ada dalil, tapi ketika dilakukan dengan cara khusus, waktu khusus, sebab khusus, maka dia berubah menjadi bid'ah. Contoh bid'ah hakikiyah, bid'ahnya Syiah, Murji'ah, bid'ahnya Mu'tazilah dan lain-lain. Adapun bid'ah idhofiyah contohnya adalah perbuatan sebagian kaum muslimin yang mereka tambah-tambah di dalam sholat, mereka tambah-tambah di dalam umroh, mereka tambah-tambah di dalam zakat dan lain-lain. Saya contohkan yang kekinian. Bid'ah idhofiyah termasuk di dalamnya adalah zakat profesi. Karena zakat ini adalah sunnah Nabi, tapi ketika diadakan dengan metode khusus, dengan komoditi yang kemudian cara perhitungannya dibuat cara perhitungan baru, maka ini disebut dengan bid'ah idhofiyah pada masalah zakat. Ada lagi pembagian bid'ah, tetapi ini pembagian yang salah, di mana ada orang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, baik, dan ada yang sayyi'ah, jelek. Sehingga mereka mengatakan, gak apa-apa dong kita melakukan ini, kan yang penting baik. Bapak kenapa melakukan perayaan ini? Dia bilang ini kan baik. Kenapa Bapak melakukan ini? Kenapa ini kan yang penting baik. Mereka bilang ini namanya bid'ah hasanah. Ketika ditanya tentang dalil, mereka bilang pembagian bid'ah hasanah ini di antara dalilnya adalah perkataan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dalil lain mereka mengatakan pengumpulan Al-Quran itu tidak ada di zaman Nabi, berarti dia bid'ah. Sedangkan karena dia baik, ya, sehingga kita bisa mengerti Al-Quran di zaman sekarang, itu namanya bid'ah hasanah. Maka kita jawab secara singkat. Perkataan Umar itu adalah bid'ah secara bahasa. Kemudian kalau dikatakan bid'ah secara syar'i, maka ini jelas salah, karena salat tarawih yang dikerjakan oleh para sahabat dengan satu imam itu bukanlah bid'ah, melainkan itu justru sunnah karena sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau dikatakan pengumpulan Al-Quran termasuk bid'ah hasanah, maka ini juga sama salahnya. Ya, kalau dikatakan bahwa pengumpulan Al-Quran termasuk bid'ah hasanah, berdalil dengan ini, maka ini juga termasuk salah. Karena bid'ah itu tidak punya dalil. Sedangkan mengumpulkan Al-Quran itu pakai dalil. Apa dalilnya? Ijma'nya para sahabat. Ya. Kalau dikatakan penulisan hadis itu juga termasuk bid'ah hasanah, maka kita jawab bahwa Nabi SAW justru menyuruh untuk sebagian sahabat
menuliskan sebagian hadis bagi yang membutuhkan atau bagi yang memintanya. Adapun sengaja tidak dikumpulkan hadis-hadis itu menjadi buku, dikarenakan di zaman dahulu selama Nabi SAW masih hidup, maka ada kalanya Al-Quran turun, kemudian Nabi bersabda, ada kalanya di suatu saat Al-Quran turun lagi, lalu kemudian dikhawatirkan apa? Tercampur. Adapun di zaman sekarang, setelah Al-Quran dikumpulkan dahuluan, ya, setelah Al-Quran dikumpulkan duluan dan jadilah satu mushaf, ketika di zaman sekarang orang atau di zaman salaf mereka mengumpulkan hadis, maka kekhawatiran itu sudah hilang. Maka mengumpulkan hadis bukanlah termasuk bid'ah.